Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semoga tetap sehat dan bahagia selalu. Perkenalkan, nama saya Ibu Novianti. Kalian bisa memanggil Bu Novi. Sebelum pembelajaran dimulai, saya akan membacakan beberapa peraturan yang harus kalian laksanakan saat pembelajaran berlangsung. Yang pertama, kalian harus mendengarkan setiap penjelasan yang saya berikan. Yang kedua, jika ada pertanyaan, tuliskan pertanyaan di kolom komentar. Di sini kita akan belajar tentang tema 3, subtema 3, pembelajaran 6, tentunya untuk kelas 5. Kita akan belajar tentang iklan layanan masyarakat, yang kedua pentingnya keanekaragaman, yang ketiga teknik membuat batik sebagai salah satu contoh karya seni rupa daerah. Kalian tahu nggak apa itu pengertian iklan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia? Ya, iklan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berita pesanan untuk mendorong, membujuk masyarakat ramai agar tertarik pada barang dan jasa yang ditawarkan. Di sini ada jenis-jenis iklan berdasarkan isinya dan berdasarkan medianya. Ada jenis yang berdasarkan isinya, jenis iklan yang berdasarkan isinya. Yang pertama, iklan pemberitahuan. Iklan pemberitahuan atau pengumuman merupakan jenis iklan yang bertujuan untuk menarik perhatian masyarakat tertentu melalui sebuah informasi atau pemberitahuan tertentu. Contohnya kayak reuni akbar, event, berita duka, dan lain-lain. Yang kedua, iklan penawaran atau niaga. Iklan penawaran merupakan jenis iklan yang bertujuan untuk menawarkan barang atau jasa kepada masyarakat ramai agar dibeli oleh target konsumen. Contohnya, iklan makanan, iklan kosmetik, iklan tas, sepatu, dan lain-lain. Yang ketiga, iklan layanan masyarakat. Iklan layanan masyarakat merupakan jenis iklan yang bertujuan untuk memberikan penjelasan dan pencerahan mengenai suatu hal. Biasanya diterbitkan oleh lembaga pemerintah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Contohnya, orang beriman membuang sampah pada tempatnya. Ini termasuk jenis iklan hidup sehat. Ada juga iklan tentang keluarga berencana, tentang pemilu, dan lain-lain. Nah, ini jenis-jenis iklan berdasarkan medianya. Yang pertama, iklan cetak. Iklan cetak merupakan jenis iklan dibuat dan dipasang menggunakan teknik cetak. Bisa berupa print, latent press, sablon, dan lain-lain. Jenis iklan ini sering dijumpai di berbagai media cetak seperti koran, majalah, buletin, dan lain-lain. Contohnya seperti yang ada di samping. Yang kedua, iklan elektronik. Iklan elektronik adalah jenis iklan yang menggunakan media elektronik. Umumnya, iklan elektronik ini bisa dijumpai di alat elektronik seperti TV dan radio dan juga lain-lainnya. Contohnya seperti gambar di samping. Mari kita membaca pentingnya keberagaman di LKS halaman 92. Setelah kalian membaca, kalian harus mengerjakan tugas 1 tentang apa kelebihan dan kekurangan bekerja seorang diri dan bekerja dalam sebuah kelompok. Ada di halaman 92. Teknik membuat batik. Di Indonesia, hampir setiap daerah memiliki batik masing-masing dengan berbagai macam motif, ciri khas, makna simbolis, dan juga teknik pembuatannya. Teknik pembuatan batik sendiri terbagi menjadi 3, yaitu teknik tertulis yang menggunakan centing sebagai alat pembuatan motif. Di sini
teknik tulis yang menggunakan centing itu dibentuk menggunakan cairan lilin dengan media alat yang biasa dinamakan centing. Untuk penggunaan motif kain batik, tulis harus halus atau menggunakan kuas untuk motif batik-batik. Yang kedua, teknik cap menggunakan stempel yang di atasnya sudah terbentuk ragam hias batik. Proses pembuatan batik cap adalah sebagai berikut. Yang pertama, kain mori diletakkan di atas meja datar yang telah dilapisi dengan alat yang lunak. Yang kedua, lilin atau malam direbus hingga mencair dan dijaga agar suhu cairan malam ini tetap, atau suhu cairan lilin ini tetap. Yang ketiga, cap lalu dimasukkan ke dalam cairan malam. Yang ketiga, cap kemudian diletakkan dan ditekan dengan kekuatan yang cukup di atas kain mori. Yang ketiga, teknik cetak atau sablon. Batik cetak atau sablon adalah jenis batik baru yang cara buatnya melalui proses sablon manual atau printing mesin pabrik. Di sini ada tugas yang kedua, yaitu kalian harus menggambar batik secara individu sesuai dengan teknik batiknya, tapi harus dengan satu teknik saja. Dan nanti tugas pertama dan tugas kedua kalian foto dikirim melalui WhatsApp chat pribadinya Bu Novi. Selesai. Apakah ada pertanyaan? Jika ada pertanyaan, kalian berkomentar pada video ini ya. Kerjakan soal evaluasi yang ada di link berikut. Jangan lupa berdoa, bersyukur, dan jaga kesehatan. Nah, selesai sudah pembelajaran hari ini. Dan sebagai berakhirnya pembelajaran, jangan lupa kalian berdoa masing-masing ya. Sampai jumpa.